Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang kelelahan dan overtraining. Jadi, pokok pembahasan yang Bapak akan jelaskan ke depan ada 5. Yang pertama, pengertian dan gejala kelelahan. Yang kedua, jenis-jenis dan penyebab terjadinya kelelahan. Yang ketiga, pengertian dan gejala overtraining. Yang keempat, penyebab terjadi overtraining. Dan yang kelima, solusi dan pencegahan pada kelelahan dan overtraining. Jadi yang pertama, Bapak akan memberikan pengertian tentang kelelahan. Menurut Septiani 2010, kelelahan atau fatigue adalah suatu fenomena fisiologis, suatu proses terjadinya keadaan penurunan toleransi terhadap kerja fisik. Dari ahli lainnya, yaitu Tarwaka dan kawan-kawan, kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Jadi kelelahan juga merupakan masalah yang dapat menimpa semua tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Penyebab terjadinya kelelahan yaitu intensitas dan lamanya kerja, fisik dan mental, iklim kerja, penerangan, kebisingan, rasa khawatir, konflik, tanggung jawab, status gizi, dan kesehatan. Jadi penyebab tersebut ada banyak ya. Dari pengertian lainnya, menurut Granjen, kelelahan merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga terjadilah pemulihan. Jadi, dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kelelahan adalah kondisi tubuh di mana mengalami penurunan kinerja sehingga menyebabkan menurunnya kecakapan kerja dan meningkatkan kesalahan kerja, sehingga menyebabkan berbagai penurunan fungsi kinerja tubuh. Bisa juga dikatakan sebagai reaksi tubuh untuk melindungi diri dan kerusakan tubuh dari aktivitas yang berlebih. Adapun gejala dari kelelahan yaitu nyeri atau pegel pada otot, tidak bertenaga, mengantuk di siang hari, sulit berkonsentrasi, respon lambat, tidak mampu beraktivitas, terus-menerus lelah, sesak nafas, poliuria atau buang air kecil berlebih, polidipsia atau haus berlebih, atau perubahan pada penglihatan, dan yang terakhir gejala kedinginan, kulit kering, dan rambutnya rapuh. Dari beberapa gejala tersebut dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan efektivitas kerja fisik dan mental. Menurut Budiono, sejumlah gejala tersebut manifestasinya timbul berupa keluhan oleh tenaga kerja dan seringnya tenaga kerja tidak masuk kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis kelelahan beserta penyebabnya. Ya anak-anak, dari kelelahan fisik, salah satunya sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kondisi kelelahan secara fisik, yaitu tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang disebabkan adalah dengan aktivitas fisik yang berlebihan, atau bisa dikatakan penimbunan asam laktat. Jenis yang kedua dari kelelahan mental yaitu sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kondisi kelelahan secara emosional atau psikis yaitu tidak fokus yang disebabkan dengan stres dalam jangka waktu yang lama atau tanggung jawab berlebih. Oke, selanjutnya dari overtraining. Pengertian overtraining sendiri yaitu proses latihan yang terlalu berlebih tanpa istirahat yang cukup, sehingga menurunnya kondisi atlet di tengah-tengah proses latihan yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan latihan, sehingga atlet mengalami kelelahan yang berlebih dan mudah meningkatkan insiden cedera lebih cepat, menurut Sugiono 2012.
Overtraining adalah bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga. Pada tahun 1950, Krasnikov memasukkannya sebagai bentuk neurosis khusus, yaitu neurosis olahraga atau sport neurosis. Kadang-kadang disebut sebagai Stalinisme. Overtraining adalah keadaan menurunnya kemampuan tubuh di tengah-tengah suatu proses atau program latihan dalam suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai gejala subjektif dan objektif. Sindrom overtraining memberikan pengaruh secara fisiologis maupun secara psikologis yang dapat menurunkan kinerja atlet. Sindrom ini ditandai dengan kelelahan yang terus-menerus, kinerja yang buruk dalam olahraga secara terus-menerus meskipun latihan, perubahan suasana hati akibat neuroendokrin, dan sering sakit, seperti infeksi saluran pernafasan bagian atas. Selanjutnya, adapun gejala dari overtraining sendiri. Yang pertama, segi somatis atau berat badan menurun, wajah pucat, nafsu makan berkurang, banyak minum, dan sukar tidur. Yang kedua, segi kejiwaan, mudah tersinggung, pemarah, tidak ada rasa percaya diri, takut, nervous, mencari kesalahan atas kegagalan prestasi. Yang ketiga, kemampuan gerak atau prestasi menurun, sering berbuat kesalahan, gerak koordinasi, gerak, dan keseimbangan menurun, tendon-tendon dan otot-otot terasa sakit. Menurut Soeharno, tentunya di dalam overtraining terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya overtraining, di mana overtraining ini biasanya dalam latihan yang berlebih dan pemulihannya kurang. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya overtraining. Yang pertama, astenia fisik dan psikis adalah kelelahan yang berkepanjangan sekalipun setelah istirahat atau hanya bekerja ringan, hilangnya konsentrasi, dan berat badan menurun. Yang kedua, gangguan psikis. Gangguan psikis ini menyebabkan depresi disertai keputusasaan atau kegelisahan, mudah marah atau hiperaktif. Kadang ada reaksi kekerasan, hilang memori atau perhatian, sementara atlet yang bersangkutan sibuk dengan masalahnya sendiri. Yang ketiga, problema tidur. Disebabkan adanya insomnia atau kegelisahan tidur. Selanjutnya, nyeri kepala dengan intensitas dan lokasi yang sangat bervariasi. Yang terakhir, gejala pengiring atau parestesia. Ini disebut dengan kesemutan disertai mati rasa. Overtraining merupakan akibat latihan dengan dosis atau intensitas yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala overtraining. Gejala-gejala overtraining ini akibatnya adalah gangguan homeostasis karena pemulihan atau recovery yang tidak kuat. Bahwa solusi dalam mengatasi kelelahan bukanlah obat-obatan, namun hanya mengatur pola makan dan hidup. Pola makan bisa diatasi dengan memakan makanan yang kaya dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan pola hidup bisa diatasi dengan pola tidur yang teratur dan cukup, serta berpikiran sehat. Jadi di sini mencegah kelelahan yaitu dengan makan makanan yang seimbang, olahraga ringan sesuai kemampuan, istirahat yang cukup, dan manajemen diri. Yang selanjutnya mencegah overtraining. Yang pertama, program latihan individual siswa atau atlet. Komunikasi yang baik siswa atau atlet. Keterbukaan kondisi pribadi siswa atau atlet. Peningkatan beban secara bertahap. Program latihan yang bervariasi. Memberi masa pemulihan yang cukup. Memberi waktu istirahat dan liburan yang cukup. Konsumsi makanan yang cukup. Dan konsultasi pemeriksaan medis dan psikologis secara teratur. Solusi jika sudah terjadi overtraining. Yang pertama, hentikan latihan dan istirahat, pemulihan dengan zat-zat
ergogenik dan diet khusus serta banyak minum. Yang ketiga, beri vitamin, asam amino, penenang, serta lakukan istirahat aktif dan dukungan psikoterapi. Sangatlah perlu menghentikan latihan dan kompetisi cabang olahraganya, paling tidak selama 3 bulan. Reintegrasi kepada cabang olahraganya hanya boleh dilakukan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan yang cermat. Atlet harus dianggap sebagai kasus khusus selama 1 tahun, serta diberi perhatian khusus mengenai kondisi psikologisnya, pemulihannya setelah latihan, rehabilitasi setelah sakit atau cedera, dan hindari stres yang membutuhkan overtraining. Jadi dari kelelahan dan overtraining tadi dapat disebutkan ada kelelahan dan overtraining adalah masalah atau akibat yang timbul dari beban berlebih atau latihan yang berlebih sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja seseorang dan psikis seseorang. Kelelahan sendiri dapat diatasi dengan menerapkan sistem pola makan dan pola istirahat yang benar, dan dalam beberapa waktu atau jam saja akan kembali siap untuk melakukan aktivitas. Berbeda dengan overtraining sendiri yang merupakan kelelahan kronis sehingga banyak sekaligus akibat yang ditimbulkan karena pemulihan yang kurang, bahkan bisa sampai jatuh sakit dan psikologi benar-benar menurun. Kelelahan dan overtraining tentunya memiliki gejala-gejala di mana gejala ini yang menjadi ciri atau indikasi seseorang mengalami kelelahan dan overtraining. Untuk mengatasi kelelahan dan overtraining tentunya dengan menerapkan pola latihan yang baik, pola makan atau asupan gizi, serta istirahat yang mencukupi, sehingga pemulihan akan maksimal dan tidak mengalami kelelahan maupun overtraining. Jadi, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ataupun sisa waktu Zoom ini sudah mepet, nanti bisa dibicarakan di grup kelas ya anak-anak. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya Mas Samsul. Yang lain mungkin cukup ya. Oke, nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya anak-anak. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan langsung saja menutup. Semoga pada materi ini anak-anak bisa paham, dan kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.